Aduh, sialan. Nih Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Nih diberi sekali, orang bisa mati. Bang Dul, ini Rano Karno ini, seorang bintang film sutradara yang sangat hebat ini. Ya, dia asli Betawi, asli Jakarta, dan dia pasti akan memelihara kesenian dengan baik. Dengan dibuktikan bahwa film Sidul Anak Betawi dengan Benyamin yang muncul tahun 70-an dan Sidul Anak Sekolahan atau yang diputar di TV itu dan juga di layar lebar sampai sekarang masih diputar dan menjadi sebuah film yang fenomenal, semua suka. Ini membuktikan bahwa Rano Karno sebagai Dul ini sangat memelihara kebudayaan asli Betawi dan ini pantas untuk melanjutkan kepemimpinan di Jakarta. Ya, yang akhirnya ini dalam Pilkada DKI tahun 2024 serentak, PDI Perjuangan menetapkan pilihan langsung mengusung pasangan Pak Pramono Anung Rano Karno di Pilgub DKI. Dan Pak Pramono Anung itu juga seorang yang yang punya etika lah. Ya, orang terakhir yang diputuskan tapi mendaftar nanti mendaftar pertama di KPU itu. Dari calon-calon yang lain. Dia minta izin loh dengan Pak Jokowi. Karena dia merasa dia masih di kabinetnya Pak Jokowi. Masih jadi anak buahnya. Beliau seorang anggota kabinet di jajaran kementeriannya Pak Jokowi. Dia minta izin ke Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi memberi izin. Katanya Pak Jokowi ginilah, maju aja lah. Ini kesempatan untuk Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung ya dengan sopannya dia senang karena ini pulung menjadi seorang calon gubernur di DKI. Dan hari kedua dia Pak Pramono Anung kembali lagi minta izin kepada Pak Jokowi. Dia bilang begini sama Pak Jokowi, bener ini Pak, saya diizinkan untuk maju ke menjadi calon gubernur di DKI, ya maju aja. Nah inilah. Semoga politik bisa baik-baik saja. Dan tidak terjadi apa-apa. Ini selamat untuk Pak Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno di Pilgub DKI. Ini pasangan yang sejak usai Pilpres tidak disinggung sama sekali loh. Pak Pramono Anung dengan Rano Karno. Kelihatannya tidak pernah ada di pikiran Bengawan juga. Tidak diperkirakan oleh banyak pihak. Pikiran saya itu, Bengawan itu, malah Pak Anies Rano. Kemarin saya bahas. Tapi ya kedengaran lucu tuh. Lah malah nama Mas Pram baru muncul kemarin yang saya dengar. Siapa sih yang mau meragukan rekam jejak keduanya? Yang tidak tahu kinerjanya selama ini. Jabatan Mas Pram sekarang itu memang sekretariat kabinet. Kader PDIP lama dan pernah menjabat sekjen PDIP. Ditunjuknya kedua orang ini menyiratkan bila Pilkada Jakarta ini bukan arena atau area bermain-main. Ya, hanya untuk mengejar jabatan dan nafsu syahwatnya saja. Ini level pertempuran yang serius di Jakarta ini. Sehingga kader-kader senior yang diturunkan untuk bertarung di kontestasi Pilkada DKI. Nah, batalnya mengusung mantan gubernur DKI sekaligus sebagai penegasan Partai Banteng Mencereng ini mendengar gejolak di bawah. Bisa jadi ini Bu Mega merasa kegelisahan yang besar dari warga di Jakarta. Pada tahun 2017 sampai 2023, nada-nada politik identitas itu masih beredar di mana-mana. Sehingga keterbelahan publik terus berlangsung. Ada yang ngomong gini ke aku lah. Ada yang Bengawan itu gimana nih seorang nasional gitu. Ya itu pendapat boleh lah. Ya. Akhirnya lebih kecil ngusung Pak Pram dibanding Pak Anies waktu itu. Menurut analisa Bengawan. Ya mungkin saja. Dan mesti kita sadari loh.
Menang kalah dalam politik itu hal biasa. Yang penting selalu bekerja keras, percaya diri, tidak berlaku curang, serta setia dengan perjuangan mensejahterakan rakyat. Laku Bulawan yang mengusung Ridwan Kamil Suswono alias Rawon atau Ragus itu didukung 12 partai. Jumlah yang sangat signifikan. Kekuatan mereka di atas kertas. Nek mung kertas itu loh. Sudah ditandingi kelihatannya, nanging. Tetapi pilkada kan bukan hitung-hitungan partai pendukung. Ada banyak bukti loh. Calon kepala daerah yang diusung jumlah partainya lebih banyak bakal menang di pilkada. Belum tentu. Lalu lumayan menarik sebenarnya. Bila Mas Pram yang ditugaskan PDIP di Jakarta, itu sangat menarik. Beliau orang kepercayaan Bu Mega loh, bertahun-tahun loh. Sejak jadi sekjen itu loh. Menjabat menteri di kabinet Jokowi 2 periode. Bisa jadi orang tidak banyak mengerti kiprahnya. Namun pengalamannya sebagai sekretaris jenderal partai besar pemenang pemilu hat-trick 3 kali. Sekretaris kabinet 10 tahun, jadi modal yang lebih dari cukup. Masa Pak Jokowi yang dibantu 10 tahun sebagai sekretaris kabinet arep ngerusak ini ya kebangetan. Harusnya secara etika dia mendukung Pak Pramono Anung. Bila mendasarkan peluang pada elektabilitas, persentase nama Pramono Anung bisa jadi masih kalah dengan Pak Anies, ya wae, bahkan Ridwan Kamil. Tapi pilkada kan bukan hanya menimbang faktor elektabilitas mata, tapi ada Rano Karno yang namanya sudah beken seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Bintang film yang fenomenal ini. Melainkan juga kemampuannya bekerja sangat besar loh, Pak Pramono Anung. Rekam jejaknya hingga jaringan yang dimiliki. Bengawan ngerti bener nih. Malah bisa tak sebut ini. Diusungnya Pramono Anung Rano Karno semacam gertakan ngelawan politik. Dalam 5 tahun terakhir ini atau malah 1-2 tahun terakhir ini. Peta politik nasional pasti dikuasai Mas Pram di luar kepala. Iya. Dia sudah secara nasional mengerti keadaan situasi secara nasional, apalagi cuma di Jakarta. Jakarta, masyarakat Jakarta untung. Sangat diuntungkan ketika dipimpin oleh seorang Pramono Anung dengan Rano Karno. Yang satu mengerti betul tentang kepemerintahan, mengerti betul tentang pengelolaan kepemerintahan, situasi kondisi DKI Jakarta. Wakilnya Rano Karno sangat paham tentang kebudayaan DKI, ngewongke wong DKI, Betawi aslinya ini. Nah, sebagai menteri sekretaris kabinet, dapur pemikiran Jokowi hingga Prabowo jelas bukan barang baru buat Pak Pramono Anung. Jadi ini semacam berondongan peluru ke Kim plus ini. Nah, keputusan memilih keduanya di akhir waktu saat pendaftaran dibuka sejak kemarin 27 Agustus, sekarang 28 dan besok yang terakhir. Semacam kesengajaan, strategi agar lawan tidak mengira muncul ujug-ujug Madud Bundu, tidak hati-hati. Ya, banyak informasi di belakang layar sudah berada di tangan Mas Pram. Sebuah keputusan yang brilian, mampu menusuk ke jantung pertahanan lawan kok nanti. Keduanya tidak diumumkan, melainkan langsung mendaftar ke KPU hari ini juga, tanggal 28 Agustus. Nah, itu rencananya. Nah, kecerdasan Mas Pram ini membuat dirinya tetap bertahan di sekretaris kabinet selama 10 tahun bersama Pak Jokowi. Walaupun PDI Perjuangan sudah tak sejalan dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Pramono Anung itu profesional. Dia kerja. Sudah menjadi petugas rakyat, melayani rakyat. Nah, iya toh. Nah, ini PDIP, ini pede banget ini. Malah bisa disebut sangat pede menghadapi Pilgub DKI. Yang kemarin sudah hampir saja buntu. Untung MK memutuskan nomor 60 dan 70. Nah, para petinggi partai Kim plus ini kaget. Terkejut-kejut ini kayak kerungu bom bleng. Kaget gitu lah. Aduh. Nanti bilangnya ayam karena kaget itu. Nah, tidak mengira. Permainan catur Bu Mega itu sulit ditebak ya, karena dia politisi kawan. Om Bengawan malah mikir ke nasibnya Pak Anies ini. Terus piye ini? Yang jadi terkatung-katung. Sakno jan ini. Nah ya wis bet lah, bukan kolega saya. Dulu saya juga nggak milih Pak Anies. Biar Pak Anies belajar berpolitik secara lebih dewasa lah.
Masuk partai dulu lah. Jangan lontang-lantung nggak punya partai pengen dicalonkan. Yo mesake sing wong partai. Masa gak gelem punya partai. Orang di partai pengen diusung-usung terus. Bisa melompat-lompat didukung partai manapun. Tidak konsekuen dengan dirinya kalau seperti itu. Lah di Pilkada 2017 Pak Anies bisa diusung PKS. Ya toh, di Pilpres kemarin diusung Gerindra. Kok Gerindra? Dan harapannya, Pilpres kemarin nggak di Gerindra, di PKB sama Nasdem. Dan harapannya di Pilkada ganti PDIP yang mendaftarkan, yang usung. Sampai namen dadi uang. Dimanja-manja oleh partai. Ya ini benar ini. Keputusan yang sangat berlian ini. Lah apa ini sekaligus jadi tanda surutnya karier politik Pak Anies? Kemungkinannya ya belum tentu juga sih. Oh, dia seorang akademisi, bisa saja dia melakukan upaya untuk meniti karier lagi. Secara personal, Mas Pram itu memiliki hubungan baik dengan elit politik negeri ini, dengan siapapun, dengan partai manapun, tidak pernah ada masalah. Termasuk yang berada di kubu seberang. Nah, mereka pasti was-was. Deg-degan dengan pengalaman politik yang dimiliki Mas Pram loh. Nama beliau dalam berbagai survei jelas belum muncul karena memang tidak pernah disebut. Tidak ngira nih Mas Pram itu mau dicalonkan jadi gubernur, dicalonkan gubernur dengan Rano Karno, ora nek sing ngira. Namun bukan berarti peluangnya tertutup sama sekali. Ingat loh. Usai demo besar-besaran Kamis lalu, bahkan hingga hari ini masih terjadi demo banyak-banyakannya. Dan targetnya sudah mengembang kemana-mana. Banyak rakyat yang tidak respect dengan sepak terjang Kim plus termasuk kepada keluarga Mulyono. Tahu ya saya maksud. Nah, peluang mendapatkan limpahan suara dari kader dan simpatisan partai di Kim plus ya sangat terbuka lebar. Rakyat tidak respect lagi sama presiden. Gitu. Akibat ulahnya yang banyak mengintervensi urusan partai dan anak-anaknya banyak yang pamer. Orang di pengalaman pengenin jabat yang tertinggi. Negara ini mau diatur-atur sesuai keinginan mereka. Kita pantas berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang memberi kesempatan kepada semua partai. Lah seandainya keputusan MK nomor 70 tidak diambil. Renek nomor 60 70. Pasti situasi politik sekarang ini ya sepi-sepi saja dan masyarakat yang mangkel toh. Marah diumbun-umbun orang bledos-bledos kayak udun itu nut itu. Untungnya sekarang langsung biar. Keputusan MK 60 70 bisa membuat masyarakat plong dan akhirnya turun ke jalan untuk mengawal Mahkamah Konstitusi dengan keputusannya yang sangat brilian. Pilkada hanya jadi barang dagangan partai politik loh. Kalau nggak seperti itu. Dan rakyat tidak banyak punya kandidat alternatif yang bisa mereka pilih. Akhirnya yang di mereka jadi tangan para pejabat-pejabat yang nafsunya gede mengurusan weteng tok itulah. Nah, mengajukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Itu ide sangat brilian Bu Mega. Ya, mungkin para mentor-mentornya ya mentor-mentor yang memberikan masukan Bu Mega itu ya orang-orang profesional ya, orang-orang yang memikirkan kepentingan rakyat betul. Beliau mengajari pada kita semua. Namanya hidup itu harus diperjuangkan. Bukan sibuk dengan keluhan. Ya setidaknya pilihan kandidat yang diputuskan potensinya menang terbuka lebar. Kader, simpatisan, apalagi struktural partai PDI Perjuangan harus memahami ini. Harus paham betul kondisi sekarang ini jauh lebih ringan dengan apa yang terjadi pada PDI tahun 1998. Masih bintang segi 5 waktu. Waktu itu orang mau dibonsai, orang mau dihajar habis-habisan oleh Orde Baru. Dibungkam itu, diintimidasi, ditekan, diteror, dan lain sebagainya. Masa kita gari memilih Pramono Anung Rano Karno aja masih tidak yakin. Ya maneman untuk warga DKI Jakarta. Lah mbok kira bila pilihan kandidat lain Jakarta bakal lebih maju, lebih sejahtera, lebih menjanjikan. Ibu Mega tidak memilih Ahok. Bukan berarti PDIP tidak yakin Ahok menang.
Problemnya tidak di situ. Ekses atau imbal balik dari masa-masa kampanye yang penuh dengan isu sara akan muncul lagi, jauh lebih melelahkan. Justru tidak ditugaskannya Pak Ahok menjaga keutuhan warga Jakarta. Yakinlah, Pak BTP itu orang berkualitas tinggi loh. Dia lebih bermanfaat saat nanti ada penugasan baru sebagai kader partai, ya toh, sebagai orang partai. Iya toh, Pak Ahok ini ibarat mutiara yang sengaja disimpan rapat-rapat oleh Bu Mega, oleh partai. Kemampuannya ditata kelola pemerintahan ini yahoo toh. Nanti bisa dimanfaatkan oleh PDIP. Mendidik kader-kadernya misalnya, yang di Pilkada November nanti, kalau banyak yang menang, penugasan Pak Ahok malah lebih berat nanti. Ini yang membedakan cara berpolitiknya Bu Mega. Dengan ketua-ketua partai lainnya itu, ini Bu Mega itu sangat kuat, perempuan yang sangat tangguh, yang sangat berpikir bagaimana rakyat ini disejahterakan, bagaimana rakyat itu dimajukan. Berpolitik itu sekaligus menjaga marwah, harga diri, memelihara keutuhan, menjaga persatuan, yang terpenting bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Karena tegaknya negara itu dengan utuhnya demokrasi, kuatnya demokrasi, tegaknya demokrasi. Nah, pandangan begini ini jarang dimiliki oleh petinggi-petinggi partai. Mayoritas ketua umum partai itu hanya pengen kadernya saja yang menang. Lah Bu Mega belajar dari yang terjadi di Pilpres 2014. Pilgub 2017 dan Pilpres 2019, di mana banyak perpecahan di masyarakat. Banyak terjadi benturan. Buat apa kita berhasil memilih seorang pemimpin tapi rakyatnya terpecah-pecah? Ya sebagai pemimpin yang punya kecintaan kepada NKRI ini. Hari coblosan masih November mendatang. Setidaknya pertimbangan dari semua calon yang ada, nilai sajalah mereka masing-masing, termasuk siapa partai yang mengusungnya. Tidak memilih pasangan Pramono Anung Rano Karno, ya monggo, bebas, namanya negara demokrasi, pilihan diserahkan pada pemilih. Pesan Begawan hanya satu, siapa partai politik yang bebas mengintervensi, diatur-atur, diarah-arahkan sama Pak Jokowi, itu menunjukkan martabat sesungguhnya partai itu tidak punya harga diri. Dan yang dicalonkan ya sama saja. Bila ada partai kayak gitu sekarang, wah, nek mbok dukung. Nek menyesal nanti ya nyalahke aku loh. Makanya bahagiakanlah. Bahagia dan sangat beruntung masyarakat DKI akan punya seorang gubernur, seorang Pramono Anung dengan wakilnya Rano Karno, bintang film yang sangat beken, yang mencintai budaya Betawi asli. Itu ya pesan Begawan. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.